Tuh, balik lagi di Two Genetic Talks barengan sama Extra Tempe Pendoan Lagi bulking. di Balking. Sekarang lewat kita beda ya. Ya, Lewat kita beda karena di suatu tempat. satu tempat yang kalau kata PT ini bagus tapi biasa aja sih sebenarnya. Enggak. Hidden gem. Oke, ini hidden gem lah, hidden gem. Enggak ada yang ngedit. Ngedit cuman gambar aja ya. Belum edit. Nah, jadi sekarang kayak kan video terakhir kita berdua. Ya. Nah, sini sekarang ada Nathan, terus ada Ifran, sang selebriti. Sang selebriti. Selebriti. Sang selebriti. Selebriti doang. Selebriti Disebut. doang. Selebriti kan selebritas. Oke. Kali Jadi- ini gimana bang? Jadi Apa yang kita mau membahas apa nih? Yuk. Tuh, gue udah dilempar lagi. Exercise gak sih? Ya. Nah, exercise. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang exercise. Apa aja tadi? Jadi gini, exercise itu kan gua beberapa hari yang lalu lihat ada orang post top 10 exercise yang tidak berguna. Ya, salah satu content creator lah ya. Salah satu content creator. Yang gue sih jujur baru lewat di gua ya. Baru lewat, belum seringan, harusnya ada content creator yang sering lewat lah di Tapi dari sejak lu kirim itu, dia jadi masuk ke gua juga. Dan gitu. banyak banget. Cuman emang udah sebagian beberapa bener, gue setuju. Tapi lebih banyak kontranya sih. Jadi ini kan mumpung ada Nathan sama Ifran juga nih. Ifran kan juga di episode 1 kan dia juga PT kan. Ya, betul. Nah, bukan. Maksudnya gini. Oh iya. Oh iya. Enggak apa-apa dong. Kan bisa menjual. Jadi menurut Nathan dulu aja lah ya. Nathan dulu nih. Dari Nathan di video, menurut lu apakah satu exercise itu berguna atau tidak berguna, bener gak menurut lu? Menurut gua Waktu itu gue tunjukin di sini. Ada. Lu kan udah pada lihat kan? Lu? gua udah yang pakai Smith. Iya. Nah, ini. betul. Udah itu doang. Iya. Nah, coba kan ada banyak content creator yang juga sempat membuat seperti itu. Iya. Kayak misalnya lu udah shoulder press tapi lu kenapa harus front raise lagi? Betul. Kayak gitu. Nah, gimana Tan kalau dari lu? Apakah ada suatu exercise yang tidak berguna atau malah bagaimana? Menurut gua ya, kalau sebuah exercise itu ya nggak ada yang salah, emang yang nggak ada yang benar juga sih. Ya, jadi kalau misalkan lu harus nyelesain exercise satunya dulu nih, tapi lu jangan kayak misalkan lu ngegabungin, misalkan yang kayak lu bilang Pran, yang misalkan lagi belakang gini terus Tricep. nah itu kan kalau kata lu aliran darahnya kemana-mana tuh. Nah, Kocakan. nah menurut gua sih itu fine aja. Terus apa lagi ya? Lebih ini sih nggak sih, kayak orang-orang banyak kayak yang buat beberapa orang yang masih awam, kayak latihan chest sama back nggak boleh digabung. Tapi itu masih lumayan kuat loh ya kayak gitu-gitu. Masih orang percaya. Bahkan kalau kemarin di gym kita aja kemarin Bang Bewok nanya ke gue loh, maksudnya kayak aku latihan back nih, aku gabung sama chest bisa nggak? Ya nggak apa-apa, gue bilang. Kenapa enggak gitu loh. Jadi dia maksudnya dia begini tapi Habis itu gue nggak nangkep lagi. mungkin habis itu wah otot gue ditarik tarik dorong bener anjing. Bingung ya, darahnya mau maju mundur. Bener anjing. Iya kayak gitu. Gimana nah, kayak misalnya gini deh, ini lu udah apa namanya, lateral lu udah lateral raise, terus lu upright row lagi, ya kan? Nah, kan kalau kata orang malah sering bilangnya lu ngapain upright row, lateral aja lebih fokus kalau emang targetnya adalah side delt kan. Itu kan kayak ibaratnya quote unquote
salah satu exercise yang tidak berguna juga kan. Iya betul ya, lumayan. Iya kan. Iya. Nah, atau yang di videonya dia bilang Smith machine. Smith machine katanya kalau buat squat nggak natural dengan pergerakan badan lu ya kan. Nah, Gimana kalau dari lu berdua? Apa gua? Boleh. boleh silakan. sama aja. Kalau gua masalah tadi misalkan contohnya lateral sama si upright row itu ada yang bilang berguna. Menurut gua kalau misalkan lu emang kuat, emang bisa ngelakuin ya nggak apa-apa. Itu kan nambah variasi dari si otot lu sendiri. Jadi dia nerima stresnya yang lebih. Terus juga kalau misalkan masalah squat tadi nggak natural body alignment-nya, kan lu bisa dari awal lu set up dulu badan lu gimana, yang pada akhirnya pas mau ngelakuin gerakan itu jadi natural. Balik ya mau gimana juga, mau lu pakai mesin atau nggak pakai beban kosongan gitu kayak pakai squat rack, free weight, ya gerakannya sama-sama juga lu dari atas ke bawah, tapi yang bedain kalau pakai mesin lo ada yang jagain doang, nggak ada bedanya gitu. Kalau dari lu gimana Bang Abi? Tadi lu pertama bahas apa? Itu Sebelum- lateral sama Oh iya, kalau dari Ini nggak cuma di lingkup si lateral dengan yang tadi doang ya. Kan banyak kok. ya, paham. Banyak. Kalau- Kalau intinya menurut lu apakah ada exercise yang berguna atau tidak berguna? Apakah benar ada atau malah menurut lu? Kalau dari gue ya, gue dari pertama dulu nih, dari yang tadi bahas ya. Kayak udah ngelakuin lateral raise, lu upright row lagi. Kalau menurut gue itu nggak salah sepenuhnya. Kenapa gue bilang nggak salah sepenuhnya? Selama set dan oke, repetisi mah bebas, mungkin di tiap orang beda-beda ya. Kalau setiap sama setnya per weeknya cukup dan pas di badan lu dengan volume yang cukup juga, jadi menurut gue ya bagus-bagus aja sih. Nah, ini bahasa halus ya nih, kalau bahasa kasarnya kalau lu kuat mah angkat aja. Iya gitu. Ya pokoknya selama per set per weeknya itu buat misalkan buat shoulder lu per weeknya setnya anggap misalkan di per weeknya 12 set atau sampai 15 set. Untuk otot kecil yang gue tahu ya 12 sampai 15 set per weeknya. Iya. Selama itu bisa lu gabungin 2 exercise jadi satu, kenapa enggak? Udah lateral raise, atau lu cable raise juga, atau lu upright row, selama itu menyentuh di antara 2 sampai 12 sampai 15 aman, ya nggak apa-apa. Kecuali udah berlebihan, menurut gua jadi junk volume aja gitu, maksudnya jadi percuma aja dan otot lu nggak akan ada progresnya. Terus kayak lateral 20 set gitu. Waduh. Apa spamming? Iya, nge-spam. Aduh, gue benci banget lagi orang-orang yang spam gitu. Konten kreator gue benci banget. Tapi Kayak menurut gua kalau selagi memenuhi protein harian yang lebih gimana? Oke, kalau dari gue pribadi ya. Oke. Kalau secara lateral lu dan lu udah ngelakuin selama 6 bulan gak ada progres, berarti goblok sih. Lu side deadlift segitu-segitu aja berarti ada yang salah. Dengan volumenya, dengan setnya, ataupun dengan nutrisi lu. Gitu. Terus yang kedua tadi masalah squat rack, ada beberapa orang bilang katanya kalau Smith gak natural. Katanya banyak bikin lower back sakit, Iya. segala macem. Tapi nggak sesuai dengan body alignment gitu. Iya, body alignment. Kalau menurut gue itu emang dasarnya lu nggak bisa ketemu aja. Lu nggak bisa ketemunya. Gimana lu caranya Smith squat dengan benar? Karena menurut gue ya free weight dan Smith emang pasti berbeda. Tapi menurut gue, di mana lu bisa harus menguasai free weight, di mana lu harus bisa menguasai Smith. Di saat lu nggak bisa menguasai Smith, ya jangan jelek-jelekin Smith. Iya dong. Bener dong. Bener. Di saat lu menguasai free weight, nggak bisa menguasai free weight, ntar malah mau pro-nya ke Smith-nya, ya kan? Jadi gitu sih, kalau menurut gue, orang kalau nggak pernah dapat main Smith, ya walau bagi gue kayaknya dia main Smith baru sebentar sih. Jadi nggak pernah. Ini nggak tahu sih Bam. Benar. Kalau si Bam juga dia Smith mulu aja kalau squat. Dia nggak Dan gue balance ya itu. jujur gue jarang belum lihat si Bam free weight beberapa kali. Bahkan dia featuring sama orang lain pun collab selalu Smith. Nah, itu sih dari gue. Jadi apakah hack squat itu juga termasuk mesin? Ya, jelas. Ya kan. Ya. Terus juga dia termasuk mesin. Smith kan juga mesin kan. Hexo sama itu sama mesin. Sama-sama mesin kan. Itu nyemplung. Nah, jangan cok dia sama-sama mesin kan. Nah, berarti kalau sama-sama mesin dia ada nggak naturalnya juga dong dengan body alignment lu. Oh. Iya kan?
Ya kalau gini ya, yang gue tangkap ya. Kalau dari yang gue tangkap, sesama mesin pasti beda-beda body alignment lagi dong. Ya berarti balik lagi aja ke penyesuaian. Di saat orang nggak cocok hack squat, dia akan bilang speed machine cocok. Di saat orang cocok speed machine, hack squat nggak cocok. Ya gitu aja sih. Maksudnya kayak orang apa ya maksudnya? Soalnya sorry, gue agak kepancing gitu. Oke. Gue agak kepancing dengan kok masih ada sih orang yang buat kayak gini gitu loh. Sementara Iya. banyak dari kayak PT yang gue temuin ke temen gue atau kayak misalnya gue nonton di mana-mana gitu. Mereka bilang ya lu itu balik lagi ke body anatomy lu gitu loh. Ya kan? Body anatomy lu berarti balik lagi ke kenyamanan lu saat melakukan exercise itu dong. Iya, makanya maksud gua nggak ada namanya exercise yang gini. Maksudnya dalam dunia fitness ini menurut gua pribadi, kalau emang lu nggak ngerasa cocok dengan mesin ini, apapun itu mesinnya, jangan bilang langsung berasumsi untuk nggak cocok untuk semua orang, dan jangan bikin konten untuk kayak daripada lu ngelakuin ini lebih baik ini, nggak ada anjing. Iya itu. Kalau orang the best MC-nya di awal, Ya udah. iya, tapi di saat lu nyaranin ini orang untuk nyobain nyobain exercise yang lu saranin, belum tentu orang dapat gitu loh. Semua tuh balik lagi ke muscle connection masing-masing gitu loh. Makanya menurut gua nggak ada yang namanya orang paling, lu mau gedein contoh deh, lu mau gedein side delt, latihan begini. Kalau ada orang yang terbiasa dengan upright rows tapi gede, lu mau ngomong apa coba? Iya. Misalkan contoh nih, ini cuma contoh aja ya, misalkan kayak Aderai. Orang kita kalau yang kita tahu template-nya adalah untuk gedein side delt lateral raise, benar kan? Tapi ternyata yang kita tahu, contoh aja ya, misalnya Aderai ternyata gedeinnya upright rows, lu bakal pasti ngikut nggak sih? Ya. Pasti bakal ngikut dong. Ya kan bagaimanapun caranya orang nggak pernah nyobain lateral raise, tapi begitu Aderai nyobain upright rows, orang kan nyoba tuh sampai gimana nih MC dapat MC-nya gitu. Ya kan? Iya nggak sih? Orang kan semua tuh tergantung gimana Preferensi masing-masing. bener gitu loh. Jadi nggak ada nama exercise paling bener, mana exercise yang nggak guna. Menurut gua nggak berlaku sih kayak gitu-gitu. Itu. Kita tidak mau menyebut ya. Iya. Kalian pasti banyak juga lah yang ngelihat kayak gitu. Iya, makanya gue paling benci dengan orang-orang, lu ngapain ngelakuin kayak gini? Nggak akan nggak guna exercise kayak gitu. Lu bacot anjing. Kayak gini deh. Lu udah lat pull down, terus lu reverse grip pull down juga. Kan targetnya MC-nya sama, bentukannya. Betul. Jadi kayak gitu loh. Cuman kalau emang itu orang prefer, udah gue mau dua-duanya. Ya kenapa enggak gitu loh. Dan dia ngerasa best MC-nya di situ, dan dia ngerasa yang paling utama ya kalau dia ngerasa ada progres paling gede di situ. Ya kenapa enggak? Iya, itu dia. Ya gitu sih paling. Kalau dari gua, Menurut gua karena ternyata yang dia udah ternyaman sama yang exercise yang awal-awalnya dia nge-gym itu mungkin kan. Kayak misalkan gua nih incline tuh gua nggak pernah di Smith tuh, ya kan, nggak pernah loh, karena gua ngerasa nggak nyaman aja di Smith gitu. Jadi gua mau nggak mau gua ya di free weight itu, di incline atau nggak pakai dumbbell gitu, karena ya kembali lagi senyaman lo aja gitu. Menurut gua gitu aja sih. Menurut Tempe gimana? enggak. Lu dong. Kalau menurut gua, kalau dari yang ketiga teman-teman gue jelasin udah jelas banget tuh. Gue cuma nambahin aja kenapa mereka si konten kreator itu bisa kayak gitu, ngomong dengan kayak gitu, karena dia udah punya nama. Oke, benar, bisa jadi ya. Oke, itu yang punya nama ya. Tapi lu pernah lewat gak konten dia? Ada kayak gitu. Pernah lewat gak konten dia? Atau yang macam-macam kayak gitu? Ada. Itu punya nama. Kedua, kalau masalah si Bam Aderai, iya dia punya nama, tapi anjing dia udah berapa belas tahun cowok nge-gym. Iya. Dan dia udah ngasilin duit. Maksudnya ya sebenarnya ngasilin duit, tapi si Aderai, si Bam juga siapa sih nggak kenal dia? Prestasinya udah gede. Iya. Dan mereka juga ngelakuin ABC juga nggak semerta-merta lo ngakuin, pasti ada risetnya. Kayak misalnya kayak di TikTok yang siapa yang dia pakai ini yang ditempel-tempel itu? Oh, Jeremy Etienne. Nah, dia kan dia aja udah proper gitu, pakai tempel-tempel. Kalau misalkan lateral itu emang paling efektif, dia masih ngasih presentasi yang lain. Misalkan lu upright row ada berapa persen kenanya, pasti dia kasih perbandingan, nggak langsung mematakan lu paling bener ini enggak. Tapi
kalau ngasih masukan A lu harus ada solusinya B, C, D gitu. Ada reasonnya kan. Iya. Karena kalau menurut gua di balik reasonnya itu balik lagi kenyamanan. Iya. Kenyamanan dan base MC-nya. Udah sih menurut gua, udah cukup gitu, udah jelas lah. Karena ini kan olahraga ini kan menyangkut dengan anatomi tubuh orang. Betul. Yang mana ya bisa gennya beda, bentuk tulangnya juga bisa beda, bentuk ototnya juga beda gitu. Kan kayak perut aja. Perut aja kan gak semua orang sispek kan. Tuh, ada yang miring-miring pekannya. Karena semua balik lagi ke anatomi dan genetik ototnya gitu. Ada yang one pack, Ada yang 8 pack, one pack, 10 pack. Ada yang one piece. Jauh banget. jauh banget. Maksudnya kayak makanya setiap orang tuh beda-beda. Kayak contohnya apa tadi yang kalau soal squat, short femur sama long femur. Ya. Itu aja dari cara lu nge-perform untuk squat aja udah beda. Ya. Ibarat kalau menurut gue kalau kayaknya ya, ibarat kayak ada yang bisanya kakinya bisa konven, ada yang bisa sumo. Ya. Tergantung kenyamanan sendiri dan femurnya gimana. Bahkan temen gue sekelas PT pun masih ada yang nanya, Fran, kalau squat tuh pakai free weight, badannya emang sampai nunduk ya? Gue bilang gini, semakin panjang gini gue jelasin ya. Beban kita tuh mentok-mentok ada 2 kepal di depan perut. Oke. Nah, jadi semakin panjang femur lo, semakin bisa perut lo ke depan. Karena titiknya bebannya juga gini contohnya. Nah, femur itu apa dulu? Femur tuh ini nih. Oke. Jadi kan beban di sini nih. Kalau misalkan femur gue panjang kayak gue gini, semakin gue begini, tetap aja tuh. Oke. Jadi kalau emang lo nggak tinggi, ya wajar. Kalau nggak terlalu deep. Kenapa? Karena ya pusat titik beban lo di sini. Oke. Kalau misalkan lo paksain, kalau misalkan lo emang kemakan omongan sama orang-orang yang emang kalau squat itu turun badannya, harus deep. Yang ada lower back lo kena. Dan juga kenapa kita orang-orang yang bisa deep squat tuh, jadi di hips kita tuh ada bonggol gini kan. Ya. Semakin kita bisa deep, bonggol itu semakin lebar. Ya. Jadi semakin bisa gini. Bayangin kalau misalkan emang lo hipnya bonggolnya nggak lebar, si ininya nih, si mangkoknya. Mangkoknya. Kalau hipnya udah mentok gini, terus apa lagi yang turun selain lower back? Iya kan? Jadi gitu, balik lagi ke body alignment lo. Ideal exercise buat otot besar. Kayak misalkan kita langsung chest 3, back 4. Oh, oke. Dari mau siapa? Dan gue dulu dong startnya. Minah dulu. Kamu di tempe mendoan bisa guys. DM abangnya. Nomornya dari sini. Lagi. Sampai rumah dia mikir juga ya. Boleh juga nih kalau tapi gimana ya? Oke. Tadi apa? Apa ya? Tadi apa? Oh, ideal itu latihan exercise. Ini ideal exercise untuk otot, semua otot gitu, atau otot besar aja. Otot besar aja deh. Otot besar aja. Ini preferensi orang masing-masing ya. Iya, masih beda. Baik lagi ya. Ini dari gue dulu nih. Boleh. Oke, gue start dari back. Back, kalau preferensi gue untuk itu, back kan termasuk otot besar di tubuh kita kan. Untuk upper. Kalau untuk semuanya kan paling besar adalah kaki. Dari back. Kalau untuk otot punggung gue preferensi gue ngelakuin 3-4 exercise. Nah, ini sebutin juga nih apa aja jenis exercise. Boleh. Oke, yang pertama gue vertical pull itu gue kalau nggak pull up, lat pull down. Tuh, kan movementnya sama. Lalu gue seated row, terus gue rowing, gue barbell row, dan gue kadang gue Back. hyper extension atau gua ya ini yang single arm dumbbell row. Tuh, pokoknya gua nentuinnya 4. Terus kalau untuk chest gue 3. Cuman itu gua mix.
Sebenarnya gue 4 tapi gue mix. Kalau latihan gue ngelakuinnya 3. Ya pasti bench press. Saya kan standar bench press, either itu barbell or dumbbell. Lalu gue incline chest press dan gue dips. Lalu gue flies. Chest flies. Entah itu butterfly, entah itu cable flies. Lalu kalau untuk shoulder gue cuma 3 ya plusnya 4 paling gue serak lah. 3 ya tradisional aja gue shoulder press, gue lateral raise dan gue rear delt raise. Ya rear delt raise ya namanya. Iya bener ya rear delt raise ya. Kita kan cuma ngelakuin aja nggak tahu namanya nih. Lalu untuk otot kaki gua Putus-putus gua pertama squat, mother of exercise tuh squat. Lalu gua specialty bukan specialty sih, kalau gua ngelakuin ini dulu sering ngapain sih itu Bulgarian ya. Ini gue nyenggol teman-teman gue semua nih. Gue Bulgarian split squat dan gue sisanya ya leg extension, hamstring curl atau deadlift. Oh sama satu lagi paling gue calf raises. Itu kaki udah semua tuh ya. Nah itu udah semua. Intinya jangan lupa calf raise. Ini Coba. Ifran deh. Udah lu dulu tan. Nah gue nih. Kalau gue idealnya, gue kalau misalkan ngejelasin ke klien gue, kita lihat gampangnya aja deh. Misalkan ada otot, kayak contohnya otot back, ada 2 bagian nih gampangnya dibagi, ada bagian atas sama bagian bawah. Kaki bagian depan, bagian belakang. Bagian dada atas, bawah, tengah. Nah, kalau misalkan latihan dada, biasanya gue cuma kasih 3 doang. Kenapa 3? Karena ototnya nggak terlalu begitu besar. Yang pertama gue lakuin tuh biasanya bench press. Kenapa? Karena untuk keseluruhan. Yang kedua gue pakai incline buat bagian atas. Ya mau lu pakai Smith ataupun pakai free weight. Yang ketiga main pec deck. Nah solusinya ada 2 nih pilihan nih, antara pec deck sama cable fly. Kalau emang tuh orang emang udah jago, udah bisa ngatur MC-nya, gue pakai pec deck. Kenapa? Dia udah tahu nih kadar tenaga yang dikeluarin kanan sama kiri. Nah, kalau misalkan masih amatir, ya emang bisa dibilang kalau main cable itu susah kan bikin bodinya. Tapi balik lagi, namanya latihan emang harus sinkron ya. Iya, harus sinkron ototnya. Muscle connection. Ya, biar nggak ada imbalance muscle. Jadi satu-satu, jadi tahu tenaga yang dikeluarin berapa banyak. Itu kalau dada. Kalau misalkan back, kan gue lanjut aja. Nah kalau misalkan back, ada bagian atas sama bagian bawah. Bagian atasnya itu bawah dulu, lat pull down, bagian lats yang lebih ke bawah, nah sama pull down yang single arm alternate. Kenapa? Karena kalau misalkan lat pull down 4 set nih, terus ditambah lagi 4 set, sama kayak si pull down itu, apa lu nggak bosan? Dan juga kalau misalkan lo ngelakuin selalu pakai 2 tangan, lo nggak tahu nih mana yang lebih dominan. Nah makanya setelah pull down 3 set atau 4 set, gue pindah ke pull down yang alternate satu-satu. Kenapa? Karena selain variasi, sama juga biar nggak ada imbalance muscle. Yang kedua, bagian uppernya bisa fast pull, tapi gue tariknya ke arah dada. Kenapa? Karena kalau misalnya lo tariknya ke arah hidung atau mata, lebih kena ke rail dead. Gue tariknya ke arah dada, dan juga scapula didapetin, itu buat bagian atasnya. Ya, variasinya lagi, lo main rowing. Posisi tangannya sebenarnya segini, tertutup gini. Ya, itu buat bagian back. Kalau misalkan kaki, bagian depannya yang mentok-mentok squat yang rapat. Oke. Ya.
yang rapat stance-nya. Sama itu buat compound-nya. Buat compound tapi alternate-nya gue main leg extension. Nah kalau bagian belakang leg extension itu masuknya compound. Isolation. Iya, leg extension. Nah kalau misalkan tapi ini masih dalam tapi lingkup. kalau menurut gua kayaknya ya kalau kakinya lurus quads luarnya kayaknya kena deh. Gue sih ngerasa gitu ya, MC gue ngerasa gitu. Sama, gue juga. emang overall kuat kan? Iya, overall quads. Iya. Dan tapi di saat lu waktu itu nganjin kakinya dibuka, udah kiri doang. Oh iya, isolasinya cuma satu sendi. Iya. Nah, Iya. terus kalau leg extension buat terserah nih, kalau extension mau fokusin kemana? Kalau misalkan lo emang mau overall, itu lurus. Kalau mau bagian lateral, lo kebuka kakinya. Lateral tuh bagian kuat luar. luar. Nah, kalau misalkan medialis, lo tutup. Oke, medialis itu dalam. Nah, Inner thigh. terus kalau misalkan bagian hamstring, lo bisa ngelakuin Bulgarian, tapi dengan catatan badannya ke depan. Bulgarian kalau badan lu condong ke depan itu hamstring. Iya, bagian belakang. Sama glutes berarti ya? Iya, bagian belakang. Oh, berarti dua otot yang bekerja ya? Iya, Iya, dia Isolasi compound. compound berarti jadinya. compound. Kan lu body hips dan Iya. juga Oh iya sih. Sendi. sendi Iya. dengkul kan. Bahkan ankle juga ikut main. Iya. betul. ya kan? Benar. Tapi gini, ini bisa balik lagi ke yang pertama nih ya, Fran ya. Nanti kita omongin. Gua kan tadi Ifran bilang dia itu hamstring dan juga glutes. Ya. Pokoknya bagian belakang deh. Nah, tapi gue malah merasanya gue di quads dan gue di glutes. Gak kena di hamstring. Itu berarti balik lagi dong ke anatomi tubuh orang Iya, atau MC-nya orang. atau MC-nya orang kan. Iya. Itu terus setelah dari Bulgarian paling gue ngelakuin siapa tadi pertama X squat dengan kaki yang lebih lebar sama lebih maju gitu. Oh, lu di sono hex squat ya? Iya, kalau buat hamstring gitu. Secara formnya gimana? Iya lu X Iya squat biasa ya. Tinggal turun doang kan? senderan lu turun. Hamstring kan senderan kan? Iya. Kalau yang di depan tuh apa? Kan ada Pendulum. pendulum Pendulum squat. squat. Ya. Tapi pakai weight yang Iya. di samping-samping kan? Iya, nah, itu lebih susah lagi tuh. Pendulum setahu gue lebih susah. Susah kan? itu. Hmm. Susah itu. Kalau yang ini friend satu lagi ada tuh. Hip Siapa yang- abductor. Yang Bukan. Gue tahu yang diikat. Yang diikat bebannya. Oh, tahu gua. Bebannya di bawah. Terus kita iya, nge-squat. Itu ada juga. Bebannya di perut. Diikat. Ntar. Jadi dia pas nge-squat, Tahu gua. pegangan kan? Iya. Tuh gue gak tahu tuh namanya tuh. Cuman kayak kalau ada sih kita tertarik ya jawabannya. Iya. Cuman gak nentuin itu tidak berguna atau enggak ya. Berarti kalau X tuh sininya nggak sakit dong? Enggak. Kan naruh di perut. Iya. Lu senderan aja. Terus senderan. Sini. Terus dia Enggak di gimmick lu apa nih? Gue nangkep nih soalnya. Lu tau lu Kalau kita biasa kan sakit kan kadang. Berarti gue nanya X itu enggak kan? Tadi ada cowok ngajar kan. Anjing ini ngajar kan gua klien gue yang tadi gue ceritain Bi. Dia kecengengesan mulu latihannya. cewek tuh. Cewek lah. Oh cewek. Pasti Iya. cewek. Oh. Pasti cewek dong. Si kampret ketawa mulu nih. Pemanasan ya. Gua ajarin nih dari kosongan. Gini. Ngerti, cobain. Udah. Pemanasan ya 5 kilo. Set. Udah. 10 kilo nih ya. Pemanasan kedua. Set udah kelar. Tambahin nih bebannya jadi 20. Berat Kak, bisa coba dulu. Ya udah. Si kontol nih anjing emang. Kalau hex squat itu kan kalau kita angkat si locknya itu kan kebuka kan? Iya copot ya. Copot kan? Safety-nya. Nah, semisal lo gagal, pasti bakal Drop. Iya. Mendep. iya kan? Jatuh. Iya kan? Si ngepet udah lakuin 6 nih. 6 reps. Iya, ketawa-ketawa di tiba-tiba duar. Anjing jatuh, Cok. Bahaya Mana banget. lagi rame itu, ketawa-ketawa dia. Gue bilang, kok nggak kuat bilang aja jangan dijatuhin. Iya kayak bahaya soalnya. Iya. Gue pengen angkat lagi, gue masukin ke si hex squatnya. Anjing gini banget gue. Gini banget gue. Ada tinggi banget lagi. Aduh, gue mampus nih. Gue angkat aja. Ingat ya Kak, kalau misalkan nggak kuat bilang, jangan tiba-tiba jatuh. Iya. Dan itu dari situ lu muka lu serius ya. Iya, itu rame Bi anjing. Udah tuh, udah ngelakuin itu kan. Gue ngelakuin RDL nih. Si ngepet pakai sarung tangan kan. Ya sekecil-kecilnya tangan cewek juga masih bisa megang bar nggak sih? Iya. Iya kan? Ya ini kan juga kecil besinya. Iya. Ya udah nih 55 baru 20, 55 30. Ngakuin tuh. Kelima, keenam, ketujuh gripnya lepas sebelah kiri anjing merosot. Dilempar gitu sama dia. Jatuh. Itu
kita kan megang gini ya. Oh berarti pas di atas dong. Posisinya lagi di atas. Iya dia gini nih tiba-tiba nih. Dia tiba-tiba gini cok. Lah gue mau gimana bantuinnya? Dia DL ya, lagi DL. Iya, mau gimana gue bantuinnya? Ya udah. Kalau main kalau ketiban kaki. Mending kaki gue lagi cantengan. Anjing lagi sakit banget. Anjing ganteng. Ini curhatan PT. Wah gue kampret lah, nanti mana berat kan tuh, mesinnya berat ditambah 20-40 kilo, gue angkat begini akhirnya. Overhead press gue. Jadi OHAP. Oh apa gue? Udah gitu doang cowok. Nah, udah semua tuh sama kaki. Oke. Dari udah dong. Oke. Oji. Nathan. Ini dari exercise yang gua sering lakuin itu. Ya. Oke. Kalau misalkan gua Senin itu gua latihan push. Yang biasanya itu gua pertama pasti tau lah bench press. Nah. Bench press itu gua sekarang nih gua ngelakuin 3 set aja lah. Gua dulu sih penganut 4 set sih. Mantan kultus gua soalnya. Gua berubah juga gara-gara 4 set terus repsnya 12 lagi. Tapi itu bisa dibilang bisa berkembang apa enggak tuh kalau misalkan 4 set tuh 12 reps ya. Iya pasti berkembang sih Tan. Asal Berkembang, jangan berbulan-bulan dan bertahun-tahun lu 12 rep, Iya 4 sih. set ya. Lu harus inget di mana terapin progressive overload anjing. Iya, gua sekarang ngelakuin progressive overload gitu. Betul. Ya. itu tadi nyenggol gua juga tuh. Gini dong kan. Ini iya. Dan sekarang gue lakuin itu 3 set ya repsnya paling 6, 8 paling maksimal 10 lah. Kalau misalkan udah 10 berarti harus naikin beban. Oh. Ya bisa sampai 10 sampai 12 untuk naik ya. Ya gitulah. Gue kemarin song ide tuh. Gue kan jarang latihan kan. Gue main bench 4 set 12 reps lah kayak Tio nih. Masuk nih 30 di 80 kilo nih. Oleh 10 set kedua 9 Turun. 36 set keempat 4 aja. Gila. Lain masuk nih. Jadi gue gitu. Gak cocok lah anjing. Oke lanjut. Terus abis bench press incline biasanya gue pakai dumbbell lah. Biasanya lagi pakai dumbbell. Terus abis incline itu gue chest fly atau enggak apa ya? Tek deh. Iya. Ya, kalau lagi kalau pack deck variasinya ya. Variasinya ya. Soalnya males buat gue ngedip. Malas apa nggak bisa? Malas apa nggak bisa? Malas aja. Nah, balik lagi nggak dapat MC-nya. Wah mungkin. Terus habis itu gua lanjut ke shoulder lah. Shoulder gua paling 2 exercise aja lah. Paling yang rail dead sama apa lateral lah. Ya. Kalau gua biasanya tuh adalah di satu shoulder arms lah mungkin. Nah, terus habis shoulder ya kayak biasa sih tricep itu paling 2 gerakan doang habis itu udahlah. Terus lanjut ke besoknya full day gue juga sama tuh ngelakuin 3 set aja lah ya. Bench lagi. Enggak dong Kan full. Oh iya. full setnya 3 karena kan gerakannya cukup banyak lah ya kalau full ya kan. Habis full lah pikirnya oke biasa-biasa lah ini kayak lat pull down, sit row, terus rowing sama apa ya yang single sama Cable row. yang ini Iya cable row. One arm pull down. one arm pull down lah ya benar. Lu bilangnya cable row. Habis itu bicep biasa paling bicep roll tapi gue lagi demen-demen aja nih spider curl spider curl habis Biar jadi Spiderman. enggak dong Terus spider tuh nempel. Makasih gue lihat temen yang sering latihan sama gue nggak pernah dapat gitu. Nempel di dinding. Aduh kesenggol. nah habis spider curl hammer habis hammer ya udah pulang gitu. Kalau pulang tuh perjalanan gimana? Enggak usah. Salah bukan pulang
makan dulu ini. Oh iya. Makan dulu. Kok nyebut itu? Oh iya. Di teton. Kita kalau di gym ada tradisi setiap habis latihan wajib makan. Tumpeng. Harus tumpengan. Jadi begitu kelar latihan langsung banget buka makan semua. Oh, Ngeliwat. Tapi biasanya di set terakhir tuh udah kepikiran makan ya. Jangan set terakhir. Yang harusnya 4 set jadi 2 set doang tuh biasanya. Kalau orang normal liwat pakai daun pisang, kalau anak gym pakai matras. Pakai yoga mat. Aja yoga. Kalau kaki ya lanjut lah kaki. Gue paling ya basic paling squat biasa lah tapi di mesin sih. Mesin dan itu ya 3 set aja lah ya. Lakuin lah. Terus juga tergantung temen gue juga nih. Kalau mau ngajakin berat ya ayo. Kalau main enteng juga nggak apa-apa. Jadi latihannya bukan program ya, sesuai teman ya. Iya benar. Iya sih bener ya. Tapi gue lah. Soalnya gue ada gengsi juga nih anjing. Temen gue udah pada gede-gede nih anjing. Apalagi satunya tuh yang bocah sekolahan. Aduh. Oh. Burung nge gua. Dia masalahnya ngomong bocah sekolah ngeliriknya ke gue. Ngeliriknya ke gue. Ngeliriknya kalau kaki gue padahal dia habisin gue. Lanjut. Benny Suganda. Iya, Benny Suganda. Ini power builder. Iya, Badan powerlifting, latihan bodybuilding. bener lagi. Gimana ya gitu programnya Thailand? Tahu udah tuh. Gua abis ngangkat Benny power builder. Anjing. Iya, Power doang. Power doang. Lanjut ke deadlift lah ya. Deadlift. Nah itu juga tuh gue deadlift tergantung Yang bawa matras. Nih dia yang bawa matras di sana. karena biar kalau bawa matras kan biar bisa banting-banting der lu. Dan kebetulan kalau kita kenapa bawa matras di tempat gym kita, Baunya apa? baunya alfa sih bener. Baunya alfa. Jadi kalau udah banding dijedang, orang alfa pada bingung ke atas. Iya, apaan itu anjing? Minimal listrik kita jatuh. Enggak, maksudnya kenapa kita bawa ada matras lagi kotak tinggi, karena di kita itu si barbelnya barbel kecil, bukan platnya juga. platnya cuma plat kecil, jadi bukan standar untuk deadlift. Jadi otomatis lebih bawah. Tapi besi coran, Bos. Si bangunan aja. Soalnya kalau kita nggak pakai matras itu, otomatis kita lebih jongkok banget dan lebih ke bawah banget, dan nggak pas sih buat gue ya stance-nya untuk deadlift. Jadinya gue setiap mau dulu ya sebelum ada matras ini tuh jadi sakit lower back gue. Gitu. Ketika kita deadlift ya, bukan squat yang si kakinya tuh sampai 90 derajat, ingat ya. Tolong dibedain tuh. Tolong ya. Tolong. Apalagi bebannya udah 150 ke atas. Gimana 200? Gimana 200 anjing? Ambruk anjing. Maka itu pakai matras. Ya, sudah deadlift tadi lanjut. Oh, selain komplain sama si Alfa nih. Kadang-kadang yang jaga nih. Berisik amat. Iya, apalagi pada ngomong. Tapi nggak ngaruh, Pran. Mau si yang ini berisik banget, kita begas saya banting aja terus. Kita. Paling ownernya bilang, "Woi kampret." Pelan-pelan loh. Tidur nih. Bukan tidur tuh yang jaga gym itu. Pulang. Itu lagi benar. Lagi bener. Coba nggak benar. Nggak bener. Itu Lagi benar. Dia kalau lagi baik nggak bener itu. Iya dong. Dia kalau lagi baik nggak bener. Benernya dia itu kalau lagi marah-marah. Gue masukin fotonya. Pada bang itu dia. Jadi itu ketara banget, Cok. Kalau misalkan lagi kesel nih, kalau lagi bener, kampret musik gede banget sih, kecilin lah. Nah, itu bener tuh. Kalau salah nih, Pran musik kecilin, Pran. Ah iya, gue kecilin tuh. Tuh. Oke. Kita lanjut. Abis deadlift, ya udah pulang aja. Capek ini. Bisa juga di 150 up anjing driving. Nggak, ya. Bercanda. Abis deadlift tuh biasanya yang ya paling gerakan isolation aja lah. Kayak apa sih namanya? Leg raise ya. Leg curl, raise. Bener kan, Pran? Nggak ada yang latihan Bulgarian selain gua. Habis. Tapi sekarang lo Bulgarian semua gimana tuh, Pran?
testimoni anjing. Banget dah. Testimoni. Belum di reveal. Udah kena di squad kok. Iya gimana? Tapi ini penonton kita belum di reveal bener-bener gitu ya, belum tahu ya. Karena ada foto bugilnya. 3, 4. Enggak bugil. Enggak dong. Udah habis leg rest apa recall udahlah selesai dah tuh. Makan selesai. Nah, lanjut ke Bang Awi. Kalau dari gua untuk otot untuk chestnya gua main untuk chest 3 variasi. Untuk overall chestnya dulu gua pertama bench press dulu. Lalu yang kedua untuk upper chestnya, upper packnya gua main incline, bisa incline dumbbell, kalau nggak gua di Smith. Tapi untuk the best MC gua di Smith. Lalu untuk chest bawahnya gua pakai dua variasi juga. Jadi di week pertama sama di hari pertama chest day, di chest day yang hari keduanya di next week chestnya. Kok next week sih? Di hari chest yang next day chestnya dua variasi yang berbeda. Jadi lo misalnya di Senin pertama gue pakai pack deck butterfly. Di yang chest selanjutnya di hari sesudahnya gue pakai cable apa sih namanya, gue lupa sih itu juga. Cable flies. Ya, cable flies. Udah tiga variasi chest, upper, middle sama low-nya udah kena semua. Lalu untuk gua di exercise untuk shoulder, gua kalau shoulder nggak nothing spesial sih, maksudnya balik ke OG-nya aja gitu loh. Kalau emang base MC-nya gua untuk di front dead, gua pakai shoulder press. Variasinya paling itu pun jarang-jarang gua lakuin, cuma sekarang gua lagi rutin sih gua lakuin front press juga. Gua untuk front isolation. Nah, untuk side delt-nya gua cuman lateral raise sama kabel raises doang. Udah itu aja. Dan masing-masing itu semua juga. Tapi untuk shoulder ini gua untuk up front delt sama real delt itu gua cuma 3 set doang. Yang gua spesialin paling di side delt aja 4 set. Udah sih gitu aja dan side delt-nya gua lateral raise, dan untuk front delt-nya untuk real delt-nya gua main apa sih ini dumbbell apa sih narik tuh namanya ya, dumbbell row. Udah pakai double one arm dumbbell row yang fokusnya untuk ke real deltnya, jadi guanya tuh bend over ke bawah gitu. Udah sih itu doang. Dan selanjut ke back gue lumayan banyak sih, bisa di 4 exercise sampai 5 exercise. Pertama yang gue lakuin itu gede ya, pantus lebar ya. Oh iya. Banyak anjing variasinya. Duh, salting lagi. Enggak. Pertama gue lakuin gue sit row dulu, gue main di 3 set. Pokoknya untuk back itu gue rata semua 3 set. Dan program gue emang rata semua 3 set. Paling set doang yang 4. Pertama gue lakuin sit row untuk vertical pull-nya. Lalu gue pindah, pokoknya programnya gue untuk pull itu selalu gue terapin vertikal, horizontal, vertikal lagi balik. Gitu. Jadi vertikal sit row, horizontal lagi gue leg pull down. Habis itu gue balik lagi ke one arm cable pull down. Lat pull down horizontal, balik lagi ke horizon vertikal ya. Habis itu gue terakhir balik lagi ke rowing atau enggak gue T-bar. Itu udah 3 exercise tuh. Terakhir gue lakuin one arm cable row ya. One arm cable row. Masing-masing untuk fokusin di isolasi terakhir. Habis itu back udah semua. Gue lanjut ke bicep. Untuk bicep gue sekarang gue lagi seneng juga main spider curl. Nempel juga gue di gedung. Spider curl langsung gue untuk ke otot long head-nya gue main di, sekarang lagi pakai rope apa sih itu namanya, ya pokoknya gerakan menarik lah ya rope itulah, ya udah hammer curl lah pokoknya, intinya itu hammer curl juga. Untuk tricepnya gue paling basic sih, straight bar biasa push down sama tricep push down pakai rope. Udah itu aja sih. Oh kaki sama Tio hampir nggak ada beda, cuman gue Bulgariannya cuma sekali doang di hari Sabtu gitu sih. Jadi untuk leg pertamanya di hari Rabunya gue nggak ada Bulgarian karena udah ada deadlift kan, dipanas-panasin sama si Tio, jadi ya udah nggak gue Bulgarian gue pindah hari Sabtu. Soalnya dia manas-manasin gua. Kaki gua juga nggak mau lah disebutin. Ya gitu sih, paling kaki gue sama aja sih, penting nggak ada bedanya ya, squat segala macem. Habis mid squat gue pindah ke hamstring curl, habis hamstring curl gue balik ke leg extension,
extension, habis itu calf raises. Udah sih. Itu aja. Kalau lu bisa suruh milih exercise 10 exercise apa yang paling the best buat lu, apa yang bakal lu pilih? Kalau gua ya, dulu dia ada bench, incline, pec fly, lat pull down, terus Itu berapa tuh? nih. Oke, Pak. 6 sih. Ayo punya matras lembut. Iya. Bench, incline, pec fly, lat pull down, terus seated cable row, fast pull, lateral, dumbbell, udah lateral, squat, terus leg extension, leg curl, udah. Shoulder belakang bodo amat. Tadi dikatain lu. Kalau udah kena fast pull. Oh iya. Boleh. Udah tuh, lanjut deh. Kalau dari gua pertama gua bench, kedua gua Smith incline, ketiga gua cable enggak pec deck, butterfly, keempat gua shoulder press, kelima gua lateral raise, keenam gua lat pull down, ketujuh T-bar atau rowing ya, sama ya karena kan dia sama-sama bend over. Pilih dong salah satu dong. Kan milih. Iya. Topik dari lu bahasa begitu. Terus satu tibar, satu begini. Di mix aja. Beda, kalau gue pilih korbanin, gue bakal korbanin T-barnya. Gue pilih tetap rowing. Barbell row. Abis itu gue squat. Abis itu hamstring curl. Sama betis. Lu ingetin jawabannya ya. Ntar Calf raises. kita tanya nih, kenapa lo milih itu ya? Lo ingetin. Lanjut. Ya, siapa tuh? Nathan dulu. Boleh. Oke. Top 10 exercise gue ya. Yang pertama lateral. Oke. Yang kedua lateral. Salah ya? Salah. Lateral sampai 5, adanya enggak ada. Lateral semua udah. Lateral semua nih anjing. Enggak. Yang kedua itu incline press. Barbell berarti ya? Yang bara. Terus yang ketiga itu apa ya? Bench press lah boleh. Bench press. Yang keempat tuh gue paling suka yang kalau di back lat pull down. Oke. Lat pull down, abis itu apa single arms ya? Ya. Nah itu gue paling demen banget itu, soalnya Base MC dulu ya? Less ya? kena Yang banget dari itu. atas ya, yang dari atas. Kena banget itu. Terus sit row, terus yang keenam apa ya? Banyak banget aja suruh 10. Oh lah tadi itu doang sih. Lateral. Jangan. Gue gak ikutan tuh. Terus rear delt. Nah, terus yang ketujuh itu kalau kaki itu sih ya squat lah pasti. Squat. Terus RDL tuh. Terus berapa nih ya? 9 ya? Ya, terakhir. 9 itu apa ya? Kalau 9 tuh chest fly juga boleh lah, chest fly. Yang 10 itu apaan ya anjing? Lu ngemain kaki Tan? Udah tadi Udah, ya. tangan. Squat sama RDL. Tangan. Oh iya. Paling demen sih ini gua kalau tangan hammer curl sih emang. Paling demen hammer curl. Dari top 10 itu. Yo. Kalau gua pertama adalah bench press. Itu satu. Yang pakai bar bukan dumbbell. Kedua gua Smith incline. Sama kayak lu. Dapat MC-nya di situ. Terus gua akan dips. Soalnya saya bisa dips. Enggak. Itu betul. Bench press incline dengan dips. Itu udah nge-cover semua chest.
lalu gua akan Smith shoulder press, overhead press tapi pakai Smith. Lalu gua lateral raise, gua habis itu backnya gua pull up ya, gua pull up, lalu gua seated cable row, dan gua akan barbell row. Lalu gua kakinya gua akan squat dan gua akan Bulgarian. Tuh. Ini kayaknya spesialisasi gue semua, gue doang ini. Iya. Gini aja. Chest apa the best yang lu pilih? Oh, oke. Back, chest 1, back 1, shoulder 1, arm 1, kaki 1. Lu akan suruh pilih atau exercise itu apa aja? Dipersingkat lagi berarti pertanyaannya. Oke. Gua akan itu? Smith incline. Oke, untuk chest ya. Untuk chest. Karenanya apa? Karena yang membuat besar adalah upper pec. Itu. Lalu shouldernya gua akan lateral, walaupun gua short clavicle ya. Masa senyum-senyum lu. Ya udah senyum-senyum lu. Si bangsat ngirimin gua mulu nih anjing nih. Gue kirimin long clavicle mulu, frame lebar. Bangsat emang nih. Lalu gua akan kalau backnya gua barbell row. Kenapa? Karena gue merasa manly aja kalau gue bisa barbell row. Lalu kalau kakinya ya udah jelas, mother of every exercise, squat. Pasti squat sih. Armsnya gue dari 10 tadi kenapa gue nggak masukin arms? Karena ini ya kayaknya ini ada riset dari luar. Jadi dia kayak ngumpulin beberapa orang, ya kayak 10 orang, terus 5 disuruh latihan biasa, exercise biasa, plus arm dengan tricep dan bicep. Dan yang 5 lagi dia nggak latihan biasa tapi tidak melakukan arm. Dan besarnya tuh nggak jauh beda. Ibaratnya kayak ya 0,5 atau cuma paling gede 5% lah. Ya. Jadi gua nggak pilih arm karena itu udah nge-cover juga kan. Ya lu nggak mungkin dong ngerasa lu atau sih paling gampangnya lu lagi liat cooldown pasti tiba-tiba kerasa ini dong, kerasa di bicep lu. Aduh nggak relate lagi. Apa? Nggak relate. Anjing. Ya gimana mau relate Bil kalau latihan back kayak orang gak kenal orang anjing, kayak udah fokus sendiri pakai topi. Ya udah lu tarik. Lagi sedih. Iya coba latihan nih. Ini orang kasihan banget, gua temenin aja Pak ya. Iya latihan sendiri mulu pakai topi. Gua putus. Fuck lah. Itu dari gue itu. Kayak dari Wah, boleh. Kalau yang gua punya dua-duanya clavicle. Kalau gua dada pek. Udah gampang banget coy itu. Lu tinggal duduk, tinggal tweet. Oke, back deh. Iya, pack deck, cable fly. Kayak meluk orang. Ya kan? Kawan jarang dipeluk. Aduh. Ada orang cewek gue di depan gua. Lagi pack failing. Cewek gue di depan gua. Ya udah kan, ya itu. Oke, lanjut. Semuanya lagi loading tuh, kenapa loading? Terus kalau back seated cable row deh. Terus chest udah, back udah. Kalau kaki ya squat lah apalagi. Terus kenapa nggak pakai tangan? Shoulder lateral. Terus kalau misalkan kenapa nggak tangan? Anjing gue dulu main seated cable row yang gede forearm tai. Definisi monyet. Iya, orang gue yang gede aja kayak King Kong. Udah itu doang. Oh ya. Untuk chest kalau gue suruh pilih satu, gue akan memilih untuk sekarang ini, gue akan lebih milih Smith incline juga.
Lalu untuk shouldernya gue akan milih lateral raise karena gue nggak milih front delt karena udah develop juga dari Manchester kan pasti. Untuk backnya pasti OG-nya gue tetap Barber rowing sih, Barber rowing. Terus untuk kakinya pasti squat, nggak ada lagi yang lain sih selain squat. Terus tangan arm sama, gue penjelasannya sama karena menurut gue kalau udah tangan kenapa nggak gue pilih karena di saat lu main chest ataupun back, chest back lah ya, chest back, tangan lu pasti udah develop. Even walaupun persenannya kecil atau mau besar, kalau besar nih dia nih, tangannya gede banget, tangannya full forearm. Iya, kenapa gue milih lebih tangan, nggak milih tangan ya karena itu, karena pasti main chest back pasti udah develop sih. Nah, dari gue sih itu sih. Oh, Gimana dari lo? Dari gue ya, mulai dari chest lah. Kalau chest sih lanjut ya. Oke, kalau dari lu Tan gimana? Oke, kalau dari gue mulai dari chest ya. Kalau dari chest tuh gua, favorit gue incline press, tapi yang pakai bar biasa sih, yang freeway. Karena gue dapetnya sih MC-nya dapetnya di situ. Emang udah paling nyaman lah itu. Soalnya tapi menurut gua bagusan by express sih incline Smith, incline kayak gitu nggak guna. Iya. Ini gua gimmick nih ceritanya. Kata siapa tuh? Lanjut. Aduh. Nggak bahaya ta. Oke. Terus ke back, gua lebih ke single arms pull down sih yang ini. Soalnya tuh enak banget sih kalau menurut gua aja sih. Emang enak aja latsnya itu. Terus yang kalau kaki sih ya squat biasa nih, squat emang paling enak tuh squat. Shoulder? Oh ya, kalau shoulder lateral tuh pasti lateral raise. Udah. Terus apa lagi ya? Arms ya? kaki Udah. Tangan lu main tangan. Main tangan gua lebih favorit ke hammer sih, gua favoritnya. sama gue mau nanya nih ya. Masih ada nggak Enggak ada. sama gue mau nanya, menurut lu semua bidang itu maksudnya bidang itu tebal ke depan atau bidang yang lu gambarkan itu seperti apa? Ke depan tebal kah atau ngelebar kah? Menurut lu gimana? Kalau gua, Iya, kalau lu gimana? bidang yang menurut gua pribadi bidang itu lebar. Chest lu tuh panjang. Even lu tepos. Karena ada beberapa orang juga yang adik gua pun juga gitu kok. Adik gua kurus. Tapi ini manjang, iya manjang lebar. Ini juga emang dia adik gua kan satu genetik sama gue, dia long juga. Jadi kalau menurut gua apa bidang itu apa menurut gua lebar sih. Chestnya. Kalau lu Tan? Sama. Lebar sih. Lebar gitu kan. Kalau Bang Tio? Beda nih pasti. Beda nih, pasti udah berat nih. Tarik napas soalnya. Gua ada dua preferensi, Fran ya. Kalau melihat dari bentuk gua, kan gua short clavicle kan berarti. Yang which is itu tebel. Untuk lihat Tete Tio, Gak ada. Dia ada Pak Tete lu. Di atas gini kan, set. Bang side chest. Si bidang banget tuh gua. Bidang banget tuh. Gua kalau dari preferensi gua karena anatomi tubuh gua adalah gua short clavicle, ya gua berarti yang bentuknya tebal. Berarti kalau tebal itu berarti depan kan, bukan? Iya, jadi lu tuh begini, bukan ngelebar. Iya. Kayaknya itu deh, nggak usah yang ini soalnya ya anatomi tubuh gue begitu, mau gimana? Iya. Jadi kalau bener sih, tapi kalau balik lagi kalau emang lu nanya bidangnya itu tiap orang beda-beda sih. Karena kan anatominya beda-beda juga. Jadi nggak ada yang benar juga sih menurut gue. Oke. Sekian podcast kita tentang seputar exercise, tentang favorit exercise dan pro kontra orang tentang Smith ya. Karena poin kita pertama itu tentang Smith machine yang banyak orang nggak suka dan banyak orang ngeblame itu, padahal dia sendiri nggak tahu muscle connection-nya dan form yang benernya gimana. Jadi menurut gua, dari gua ya, nggak ada exercise yang nggak guna menurut gua. Balik ke orang masing-masing kalau dari gua. Itu sih kalau itu. Jadi conclusion dari kita semua ini adalah semua exercise itu berguna kalau lu ngerti muscle connection dan anatomi tubuh lu nyamannya di mana. Ya. Tuh. Oke. Nah.